Kreatif, selamat datang di Obras, obrolan santai Psikes Panti Rapih Yogyakarta yang unggul dan berbela rasa, di mana setiap ide dapat menjadi inspirasi. Saya Laras, pada hari ini kita akan membahas mengenai perpustakaan bersama salah satu tenaga kependidikan di Psikes Panti Rapih Yogyakarta. Penasaran kan? Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu, like, komen, dan juga nyalain loncengnya. Dan jangan lupa untuk ikuti semua media sosial kita di bawah ini. Oke? Ditunggu! Nah, karena tak kenal maka tak sayang, kita langsung kenalan aja nih sama kakak kita, kakak pustakawan kita. Oke, langsung aja kakak, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Hita. Saya adalah pustakawan di Psikes Panti Rapih. Oke, selamat siang Kak Hita. Halo, selamat siang. Berarti kalau di perpustakaan itu sebutnya pustakawan Iya, ya Kak ya? pustakawan. Kalau di Psikes Panti Rapih sendiri ada berapa pustakawan sih Kak? Kita ada 2 pustakawan, cewek-cewek semua. Oh, cewek semua. Kebetulan. Ada satu namanya Kak Nia. Kak Nia, oke, Kak Hita dan Kak Nia. Iya, oke. betul sekali. Oke, teman-teman yang jarang ke perpustakaan besok boleh langsung kenalan ke Kak Hita dan Kak Nia. Iya. Oke. Nah, kemudian saya mau tanya dulu nih Kak, mungkin informasi juga nih buat teman-teman yang jarang ke perpus lagi nih. Itu kalau letaknya perpustakaan Psikes Panti Rapih Yogyakarta di sebelah mana sih Kak? Oke, perpustakaan kita itu ada di Gedung Carolus ya tepatnya. Nanti di lantai 2. Nanti di sana itu ada perpustakaan di sebelah kanan. Setelah tangga naik itu ada perpustakaan. Di sana ada ruangannya. Pasti sangat nyaman sekali kalau kalian datang ke sana. Sebagai yang sering ke perpustakaan, saya juga merasakan sih Kak, yang comfy, ber-AC, ada lesehannya juga, banyak buku gitu. Karena kita itu mencoba buat user ya, mahasiswa atau siapapun yang berkunjung itu merasa kerasan, betah, nyaman gitu. Mereka boleh kok melakukan apapun itu. Oke, kalau makan gitu boleh nggak sih Kak? Boleh dong. Boleh. Nanti kita di ini kan ada beberapa rencana nih planningnya. Kita tunggu setelah ini kita mau bahas-bahas itu juga ya. Baik. Ini Kak, saya dengar-dengar ya Kak mengenai pustakawan dulu nih. Ternyata pustakawan Psikes Panti Rapih itu ada sertifikasinya. Iya, Coba kita. Kak dijelaskan dulu nih. Oke. Menarik banget. Kebetulan kita berdua itu sudah melakukan sertifikasi perpustakaan, sertifikasi pustakawan tepatnya. Itu kemarin di Perpusnas yang mengadakan. Jadi kita melakukan berbagai macam tes dan di situ kita istilahnya lolos gitu. Jadi kita berdua itu sudah tersertifikasi. Wih, asik kalau misalnya kita bingung mau nyari buku apa, pengen tahu mengenai buku apa, berarti gitu bisa langsung hubungi Kak Hita dan Kak Nia. Bisa WhatsApp juga boleh. Oke. Nih kalau untuk saya sendiri kan mau skripsi gitu ya Kak. Ini mungkin buat teman-teman yang mau mempersiapkan skripsi, kita juga bisa mempersiapkannya di perpustakaan ya Kak tentunya. Nah, kalau yang jadi concern saya sekarang ini, kalau nyari literatur atau jurnal-jurnal di perpustakaan tuh bisa nggak sih Kak? Bisa. Oh, Kita bisa. itu ada istilahnya pojok konsultasi. Jadi kalau mahasiswa itu kesulitan untuk melakukan penelusuran, itu bisa menghubungi kami. Nanti kita bantu. Kemudian misalnya untuk akses Mendeley itu kita bantu juga, caranya gimana. Kita tiap tahun itu ada untuk istilahnya apa ya, pelajaran pendidikan pemakai atau literasi informasi kepada mahasiswa yang mau skripsi atau yang istilahnya strategi belajar. Jadi mata kuliah strategi belajar itu nanti kita bisa mengadakan tentang Mendeley, tentang pelajaran tentang caranya gimana sih akses Mendeley itu. Seperti itu. Kita biasanya setiap 1 tahun sekali ada pembelajaran seperti itu Di awal-awal Iya, terus kalau misalnya kurang puas, terus misalnya gimana sih cara penelusurannya, kok saya itu susah, kok di perpusnya ini jurnalnya misalnya kurang, kita ada itu cara-caranya. Mau masuk ke perpusnas itu caranya gimana, terus aksesnya gimana, itu kita bisa. Itu mau konsultasi bisa.
Oke. Gitu. Berarti kalau untuk saya dan teman-teman saya yang skripsi ini, kalau misalnya masih kebingungan gitu, bisa langsung kontak ke Kak Hita, Kak Boleh, Nina, boleh. baik dalam kelompok maupun individu Iya, boleh. boleh. Personal bisa Oh gitu. gitu. Tapi ini saya maaf ya Kak ini. Ada kosnya nggak sih Kak kalau gitu? Aduh, nggak ada, kita beneran? free, Oh, kita free. free, kita sambut dengan senang hati. Itu namanya pungli, nggak Oh, iya. boleh di sini ya, nggak boleh Oke, pungli. oke. Ya. Oh, berarti asik banget sih, ini insight baru banget. Teman-teman yang besok mau skripsi atau mau mempersiapkan ujian-ujian, boleh kalau misalnya ada kebingungan berarti langsung kontak pustakawan Stikes Pandirapi. Siap, dengan senang hati. Iya. Ya. Terus nih Kak, saya juga dengar nih, ini mengenai fasilitas dan kekamfian mengenai perpustakaan. Saya sempat dengar adanya library cafe. Oke. Jadi kita memang mengembangkan, mau menuju mengembangkan ke library cafe. Library cafe itu apa? Nah, selama ini kan kita punya namanya lesehan, itu kan pastinya itu sudah nyaman. Dan nantinya kita mau tambah lagi apa sih itu library cafe, apa sih fungsinya gitu ya, pasti pengen tahu ya. Nah, kita nanti rencananya itu akan memberikan fasilitas itu, kita menyediakan nanti ada bin bag kalau kalian misalnya kan selama ini kami melihat itu bahwa banyak yang istilahnya senang nih di lesehan itu. Kalau misalnya mengerjakan tugas kelompok baik individu maupun berkelompok itu kan banyak ini yang menuju lesehan. Nah, kayaknya kurangnya tempatnya kurang gitu ya. Terus akhirnya kita berpikir nih, kalau misalnya kita tambah bin bag itu pasti seru. Nah, akhirnya kita mencoba, kita fasilitasi dengan menyesuaikan anggaran tentunya. Kita coba memberikan bin bag. Kemudian library cafe itu apa? Nah, kita mencoba agar mahasiswa itu nggak monoton, nggak istilahnya mahasiswa itu datang ke perpustakaan itu jadi kaku, takut atau apa sih kayak di perpustakaan males atau apa. Padahal ya di perpustakaan itu selain untuk penelusuran buku, mereka bisa loh istirahat, mereka bisa loh mereka bisa loh tidur-tiduran, menghilangkan penat. Ya kan kalau misalnya selama seharian pelajaran full, kuliah suntuk, mengerjakan tugas, boleh kok ke perpustakaan. Nah kita itu menyediakan kafenya apa? Nah, kita menyediakan teh, menyediakan kopi, itu free loh nantinya. Oh, free juga Kak. Oh my god. Bebas nanti. Kalian bisa datang. Semua ini ditunggu banget sih. Iya, tahun ini kah? Iya, 2025. tahun ini ya. Itu akan sangat saya manfaatkan tentunya. Kami tunggu ya. Ini lihat saya setiap hari. Iya, oke, siap. Tapi ini akan menjadi hal yang sangat dinantikan mahasiswa ya Kak ya. Karena kalau belajar yang monoton kan jadi nggak semangat. Betul. Apalagi kalau skripsi itu kan kalau misalnya suntuk kan butuh suasana yang nyaman. Betul sekali. Gitu. Wah, itu sangat itu. Iya, itu salah satu strategi kita. Kan kalau perpustakaannya ramai, itu kita juga senang lihat mahasiswa belajar puas, itu kita juga senang gitu. Sekali juga perpustakaan itu digunakan untuk istilahnya meeting untuk dosen atau apa, boleh kok masuk di situ. Terus ada beberapa dosen itu juga nyaman kalau misalnya mau meeting ke perpustakaan, bahkan ada mendatangkan dosen dari luar, itu mereka itu sangat nyaman, lebih senang kalau meetingnya itu di perpustakaan, katanya seperti itu. Makanya kita mau mengembangkan itu gitu. Oke deh Kak. Ya. Sangat senang, sangat ditunggu sih. Iya, oke. Terus ini mungkin saya juga menyampaikan beberapa dari teman-teman ya Kak ya, mau tanya-tanya. Kalau misalnya kami tuh mau request buku gitu bisa nggak sih Kak? Bisa itu loh, kalian buka aja, kita itu punya loh namanya websitenya, udah pada buka belum? Kita buka dulu websitenya. Alamat websitenya itu di library.stikespantirapi.ac.id. Nanti cantumin di sini ya untuk alamatnya ya. Nah di situ itu kita ada berbagai macam di sana, portal-portalnya apa. Nah, salah satunya adalah untuk pemesanan buku. Nah, kalau pemesanan buku bisa masuk di situ. Kalau misalnya kalian nih mau langsung bingung kan, istilahnya udah malam-malam, takut besok perpustakaannya bukanya jam berapa, terus bukunya ada apa enggak, terus udah dipinjam atau penugasan kan pasti banyak yang membutuhkan kan. Jadi biasanya itu cepet-cepetan nih. Nah, itu salah satunya bisa pesannya di situ. Kayak dicim dulu gitu Kak. Kemudian
bisa juga nih WhatsApp tadi kalau pengen cepet lagi. Makanya deket-deket sama petugas perpusnya biar siapa cepat dia dapat gitu. Ya karena kami juga kalau misalnya saat kuliah bareng-bareng itu kadang-kadang buat Iya, buku betul. kan, ya gitu. Oke teman-teman, catat Tipsnya beneran ini itu tadi ya. Oke, Iya. berarti untuk lihat ketersediaan buku, ada. pemesanan buku juga Ada bisa semua aja di diproses. website itu. Oke. Gitu. Kalau apa ya kak, dari genre buku-bukunya gitu ada batasannya nggak sih kak yang mau dipesan? Kalau batasan pemesanan peminjaman ya. Kalau pinjam itu kan maksimal sesuai dengan aturannya. Kita jual kan maksimal. Tapi kalau misalnya pemesanan untuk pembelian buku ya boleh-boleh aja lebih dari 2. Kalau memang perlu ya kita nggak batasi kan. Tapi ya itulah dilihat anggarannya pas apa enggak, udah maksimal apa belum, ya kan, ya dilihat dari situ. Terus kita juga lihat dulu kalau asal mahasiswa pesen-pesen tapi dosennya nggak mereferensikan, ya kita juga harus konsultasi nih, novel gitu. Ya, kita konsultasi dulu dengan Pak dosen dan Bu dosen, nanti ditegur kami juga, buku kayak ini nggak bermutu kok dibeli kan, misalnya kayak gitu, misalnya Bu ini ada nih mahasiswa nih usul buku kayak gini nih misalnya kayak cocok apa enggak nih sesuai dengan referensinya pembelajaran Bapak Ibu apa enggak. Ketika mereka oh ya cocok sesuai kan, ya kadang Bapak Ibu kan bingung ya atau nggak sempet lah nyari buku yang istilah mahasiswa lebih up to date kan, lebih cepat gitu. Kita konsultasikan ke situ gitu. Bisa semua bisa diatur. Juga senang. Iya. Oke, kakak, kalau begitu itu adalah rangkaian dari perkenalan mengenai perpustakaan ya. Mungkin dari kakak Hita ada yang mau disampaikan atau pesan untuk mahasiswa terkait dengan perpustakaan. Kalau misalnya teman-teman ini mau membutuhkan buku atau misalnya ngasih masukan ke kita sangat open sekali gitu. Misalnya cek Turnitin udah tahu belum kalau ke perpustakaan? Nah itu ceknya di kami seperti itu. Terus kalian mau nambah fasilitas apa yang kira-kiranya sesuai nih? Ya maksudnya kalau misalnya sesuai ya istilahnya kita usahakan seperti itu. Kemudian ini mahasiswa butuhnya apa sesuai kebutuhan mereka aja. Gitu. Oh Turnitin, saya mah jadi baru tahu. Iya, kamu kan bentar lagi sekretaris ya kan? Jadi konsep itu. Iya, makanya cek Turnitin gitu. Cek Turnitin pasti nggak tahu ya ini. Sekalian di sini sekalian iklan nih promosi tentang perpustakaan ya. Cek Turnitin tuh bisa di perpustakaan. Itu caranya gimana? Tinggal kirim email aja. Emailnya di mana? Nanti bisa bertanya nih petugas. Kemudian lamanya berapa? Nanti bisa kita informasikan. Terus maksimalnya kalau cek Turnitin itu maksimal 2 kali yang free. Kemudian nanti kita kirim hasilnya melalui email. Hasilnya seperti ini. Kan biasanya Turnitin berapa? 30% ya. Itu kalau misalnya masih di atas 30 nanti mau cek lagi bisa gitu. Wow. Tenang aja. Not banget sih ya ini kan. Untuk teman-teman nih yang mau skripsi, KTI atau tugas akhir nih bisa nih tanya-tanya. Biasanya kan yang lagi mau masuk ke situ nih. Nah, itu bisa. Butuh sekali perpustakaan, ya kan? Ini benar-benar saya catatannya banyak nih Iya, ya. betul sekali. Bisa cek Turnitin, bisa request buku, wah banyak banget. Ada pojok konsultasi. Iya, kampi lagi tempatnya. Wah itu sering-sering tunggu aja nanti ngafe. Iya. Ngopi-ngopi. Oke. Di perpustakaan. Nanti kita menyediakan mengusahakan kopi dari mana aja, nggak hanya kopi yang itu yang sesuai yang di itu kita ada mengusahakan kopi soalnya petugasnya juga suka ngopi pasti rasanya beda dari kopi yang di luar ya menikmati sambil
pembelajaran. Iya, betul Juga sekali. suntuk. Makan boleh, tapi kalau misal bawa makanan boleh di perpustakaan, tapi diingat ya nanti sampahnya jangan lupa dibuang. iya. Karena apa? Tempatnya kan lesehan, nanti jangan sampai tempatnya itu kotor. Seperti itu aja. Oke. Kalau mau bawa cilok terus dibuang sembarangan kan ya nggak lucu. Aduh, kotor ya. Bisa makan di perpus ya. Mm. Besok jangan makan di luar. Iya. Bawa bekalnya aja makan di perpus. Boleh ya Kak, gitu. udah ACC teman-teman, boleh nih. Jangan khawatir kelaparan di perpustakaan. Yang Saking penting asiknya jaga ya, itu saking ya. asiknya ngerjain tugas sampai lupa Lupa. nih jam makan kayak gitu kan. Jangan sampai. Makanya kita menyediakan kalian mau makan boleh, mau minum boleh gitu. Makasih banyak ya Iya, Kak untuk sama-sama. insight-nya di sini. Iya, oke. Oke. Nah, begitu teman-teman obrolan kita mengenai perpustakaan bersama dengan Kak Hita, Pustakawan Stikes Pandirapi Yogyakarta. Menarik banget ya, banyak banget yang bisa kita dapatkan dan dapat kita catat untuk mungkin akan berguna di kemudian hari. Nah, segitu dulu obrolan santai Stikes Pandirapi Yogyakarta episode kali ini. Kalau teman-teman ada ingin request bahasan apa di episode selanjutnya, bisa komen-komen di bawah. Oke, kayak gitu teman-teman, tetap kreatif dan inspiratif. Bye-bye.